Ya, dia sedang tidur. Tidak, kenapa kamu jadi khawatir? Tidak, aku akan mengatur semuanya. Jangan khawatir saja. Semuanya akan baik-baik saja. Oke, ya. Oke, dengarkan. Saya akan telepon Anda besok. Oke. Selamat tinggal. Apakah kamu sudah bangun? Ya, aku baru saja bangun. Kamu pergi kemana? Sebenarnya, saya menerima panggilan. Kamu sedang tidur, jadi aku keluar untuk mengangkat telepon itu. Omong-omong, kamu tidur. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Mama. Ibu, berikan aku tehnya. Aku datang. Bu, ini untukmu. Untuk saya? Ambil tehnya. Zoya, apa yang terjadi? Apa ini? Dokumen perceraian. Ibu. Ibu, Asyar. Bagaimana Asyar bisa melakukan ini padaku? Sayangku, jaga dirimu baik-baik. Baguslah kamu menyingkirkannya, sayangku. Dia tidak layak untukmu. Bu, bagaimana Asyar bisa melakukan ini? Saya pikir. Tidak. Mama, ayah seharusnya tidak memaksaku. Saya seharusnya tidak mengirimkan dokumen perceraian ke Asyar. Bagaimana dia bisa meninggalkanku? Keputusan itu akan dibuat oleh pengadilan. Mengapa Anda mengharapkan ini? Kamu seharusnya membicarakan hal itu padaku. Aku akan berbicara dengan ayahmu. Asyar meninggalkanku. Asyar. Tangani dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Kamu bilang, mengapa kamu datang? Apakah Rubab datang? Ya, dia datang. Bagaimana kabarnya? Sangat senang. Itu bagus.
Dia pasti lupa Asyar. Itu akan lama. Dia akan lupa nanti. Sama seperti aku telah melupakanmu. Sulit untuk melupakan seseorang. Itu bukan hal yang mustahil. Jantung terluka. Tapi waktu adalah terapi yang hebat. Kamu sangat membenciku. Jika ada skala, aku akan memberitahumu betapa aku membencimu. Zehra, Saista bukan pilihanku. Waktunya untuk pembenaran telah berlalu. Sudah 14 tahun sekarang. Lupakan segalanya. Bagaimana saya bisa lupa? Pada saat ini dalam hidupku, ketika kamu sangat merindukan orang yang kamu cintai. Saista bersamamu, orang yang kamu cintai. Masihkah kamu mengharapkan dari orang lain? Setiap kali Anda memanggil, mereka akan datang. Anda tidak seharusnya mengharapkan dari orang lain. Ngomong-ngomong, aku tidak ingin membicarakannya. Apakah kamu akan memiliki sesuatu? Kopi, teh. Tidak terlihat seperti ini. Saya bertanya seperti saya bertanya kepada setiap tamu saya. Hari di mana kamu berhenti menganggapku sebagai tamu. Saya akan minum teh dan kopi. Saya datang untuk bertanya tentang Rubab. Kalau boleh saya boleh pergi ke rumah mertuanya? Jika kamu pergi sendiri orang akan mempertanyakan. Kamu juga ikut denganku? Tidak. Undang dia ke sini suatu hari nanti. Aku juga akan datang. Aku telah melarangnya datang ke rumah ini. Agar dia tidak menghadapi Asyar. Apakah masyarakat tidak akan mempertanyakan jika dia tidak datang? Aku tidak melarangnya sepanjang hidupnya. Aku akan segera meninggalkan rumah ini. Dan alasan apa yang akan Anda berikan? Untuk mertua Rubab. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sudah 14 tahun sejak aku memberitahu semua orang mengapa kita tidak hidup bersama. Oke, aku akan melakukan sesuatu. Tidak, itu tidak akan terjadi. Beri waktu beberapa hari. Aku bilang aku akan mengaturnya. Yaitu akan dilakukan. Terima kasih. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah? Ya. Maksudku tidak. Maksudku ya ada tapi. Kamu meninggalkannya. Maukah kamu membaginya denganku? Tidak, sebenarnya. Bagaimanapun, duduk. Sebenarnya di keluarga kami wanita tidak terlibat dalam masalah keuangan. Tapi kamu bisa membagikannya. Mungkin aku tidak bisa menyelesaikan masalah itu, tapi beban hatimu akan berkurang. Anda benar. Sebenarnya ayah mengambil pinjaman dari bank untuk bisnis. Bisnisnya tidak dalam kondisi baik dan saya sedang membayar cicilannya. Saya tidak bisa membayar cicilannya selama beberapa bulan terakhir. Omong-omong, ayah mengatakan bahwa dengan menjual rumah lainnya, saya mengembalikan pinjaman bank tapi kamu tahu itu benar tidak bisa dibuat dengan mudah. Dan kemudian properti itu, ayah membuatnya dengan cinta dan kerja keras. Saya tidak ingin menjualnya. Aku bilang ke ayah bahwa aku akan mengaturnya. Tapi saya hanya punya tabungan 25-30 lah.
Jadi, berapa besar pinjaman banknya? 1 crore. Dan ada juga hukumannya. Ngomong-ngomong, aku sudah berbicara dengan beberapa orang. Tapi kamu tahu itu. Saat ini tidak ada yang membantu. Bolehkah aku bicara dengan ibu? Tidak, Rubab. Maksudku, itu tampaknya tidak bagus. Tapi Shayan, ada apa dengan itu? Ketika kamu punya uangnya, kembalikan saja. Tidak, Rubab. Saya tidak menyukainya. Tidak apa-apa Shayan. Tolong ambil itu. Silakan. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Baguslah kamu menawarkannya. Tahukah kamu dengan saling mendukung? Hubungan suami istri semakin kuat. Dia akan menghargai kamu sepanjang hidupnya. Bu, aku tidak melakukan ini demi hubungan yang kuat atau nilai-nilaiku. Kemudian, Aku merasa seolah-olah Shayan butuh bantuanku. Itulah sebabnya aku menawarkannya padanya. Dan aku tahu bahwa Anda akan sangat senang mendengar ini. Tapi Ibu, bagaimana kita mengatur jumlah sebanyak itu? Bolehkah saya bicara dengan ayah? sama sekali tidak. Aku sudah melakukan segalanya untukmu sampai sekarang. Aku akan mengaturnya sekarang juga. Aku akan melakukannya sampai aku mati. Tetapi bagaimana Anda akan mengatur uang ini? Itu bukan urusanmu. Serahkan padaku. Kamu jangan khawatir. Zehra, mengapa Anda tiba-tiba membutuhkan properti? Sekarang Rubab juga sudah menikah. Aku ingin meninggalkan rumah ini. Uang yang akan aku dapatkan, saya akan membeli sebuah flat darinya. Itu sudah cukup bagiku. Tetapi, Zehra, Asyar tidak punya pekerjaan saat ini, dan saya rasa saya tidak punya uang sebanyak itu di dana saya. Kalau begitu jual rumah ini. Menjual rumah? Saya tidak menemukan solusi lain kecuali itu. Teh, Raesa, simpan di sini. apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku tidak pernah menyangka di zaman ini, kita harus meninggalkan rumah. Bolehkah saya bicara dengan Ashfaq? Apa yang akan kamu katakan? Dia punya uang. Jika aku bertanya padanya, dia tidak akan menolak. Tapi Zehra tidak mau mengambil uangnya. Dia bukan hanya suami Zehra. Dia juga saudaraku. Dan apa perlunya memberitahu Zehra bahwa kami mengambil uang dari Ashfaq? Ya, tapi jika Ashfaq tahu bahwa Zehra sedang membutuhkan, dia akan mengulurkan tangan untuk membantunya. Tidak. Dia tidak akan melakukan ini. Karena dia tahu bahwa Zehra tidak akan pernah mengambil uang darinya. Aku akan berbicara dengannya besok. Sekarang apa yang kamu pikirkan? Saya pikir itu. Kita dalam masalah dan anak kami tidak tahu. Di mana dia?
Halo, Hai kakak. Kakak, kamu di mana? saya ada di Lahore. Apa? Ya, saya baru saja sampai. Kakak, tiba-tiba saja. Kenapa kamu tidak beritahu siapapun? Saya tahu bahwa Sakinah datang ke Lahore. Jadi aku datang setelah mengetahui ini. Saya pikir, aku akan memberitahumu setelah membuktikan ketidakbersalahanku. Kakak, bagaimana kamu akan menemukannya? Aku punya fotonya. Aku akan mencoba dan menemukannya. Selamat tinggal. Oke, selamat tinggal. Ibu, apa kabar? Aku membawakan makanan dan obat-obatan untukmu. Tolong bangun dan jangan pura-pura sakit. Ibu, bangunlah, layani aku dan dirimu. Aku sangat lelah. Ibu, kenapa ibu berpura-pura? Bangun. Ibu, bangun. Mama. Ibu, bangun. Kenapa kamu tidak bangun? Mama. Mama. Ibu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu tidak bangun? Mama. Ibu, bangun. Ibu, bangun. Buka matamu. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada ibuku? Ibu, bangun. Ibu, bangun dan lihatlah aku. Ibu, apa yang terjadi padamu? Ibu baik-baik saja. Apa yang terjadi pada ibu? Ibu, bangun. Mama. Ibu, kenapa ibu tidak mengatakan apapun? Mama. Mama. Shayan. Jumlah yang sangat besar. Aku telah mengambil dari pamanku bagian properti kami. Oke, Apa yang terjadi? Apakah ini tidak cukup? tidak, sebenarnya. Maksudku, Ibu sedang berkata, jika uangnya tidak cukup, jual perhiasan saya. itu Apa? tidak ada apa-apa. Jangan khawatir, itu sudah cukup. Aku akan mengaturnya. Rubab. Saya akan segera mengembalikan uang ini. Tidak. Anda tidak perlu khawatir untuk mengembalikannya. Ibu bilang kapanpun kamu punya uang, kamu bisa mengembalikannya. Tapi tetap saja aku harus kembali. Dan sejujurnya, saya sangat malu. Shayan, mengapa kamu berpikir seperti ini? Kamu adalah suamiku. Kamu tidak perlu malu. Dan saya senang bisa membantu Anda.
Saya percaya sekarang bahwa kamu sangat mencintaiku. Zehra. 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 Zehra, apa yang terjadi? Sajat. Zehra. Apa yang terjadi padamu? Sajat. Zehra. Sajat. Apa kabarmu? Apakah kamu pernah melihatnya? Tidak. Apakah kamu pernah melihatnya? Tidak. Aku belum melihatnya. Terima kasih. Nomor yang Anda hubungi tidak merespons saat ini. Nomor yang Anda hubungi tidak merespons saat ini. Hai Bibi. Dia, Bibi, bisakah kamu menghubungkanku dengan ibu? Dia tidak mengangkat teleponku. sayangku, Zehra sedang tidak aktif. Oke. Mati? Ya, dia harus melakukan perpindahan. Apakah kamu tidak tahu? Aku tahu dia harus melakukan perpindahan tapi aku tidak tahu kalau dia harus melakukannya hari ini. Aku tidak berbicara padanya selama beberapa hari. Mungkin dia sedang berkemas. Kamu jangan khawatir. Ketika dia melihat telepon, dia akan meneleponmu. Oke, Bibi, terima kasih. Kamu coba, aku juga akan mencoba. Jika kamu sudah membuat kontak, beritahu aku. Kalau tidak, aku akan memberitahumu. Oke, selamat tinggal. Bahasa Ruabab. Ada apa? Kamu terlihat kesal. Ya, saya khawatir. Ibu tidak menerima panggilan telepon. Saya menelepon ke kantornya. Dia tidak pergi ke kantor. Dia ada di rumah. Tapi tidak pernah terjadi dia tidak mengangkat teleponku. Kamu harus pergi ke tempatnya. Tidak. Saya tidak bisa pergi ke rumah. Mengapa? Sebenarnya, Cheyenne tidak ada. Tak baik pergi sendiri. Oke. Lalu kamu menelepon bibimu. Menurutku dia tinggal bersamanya.
Nomor yang Anda hubungi tidak merespon. Apa yang terjadi? Bibi juga tidak menerima panggilannya. Oh, ya. Kamu juga punya sepupu. Siapa namanya? Asyar. Menelepon Asyar. Tidak, aku akan pulang. Kamu harus pergi. Pertama, buat panggilan, Anda akan puas. Asyar. Ibu tidak menerima panggilanku. Aku tidak tahu di mana dia. Saya sangat kesal. Tolong beritahu saya. Aku sudah meneleponnya begitu lama. Oke, aku akan melakukan sesuatu. Kamu jangan khawatir. Oke, selamat tinggal. Apakah kamu akan pergi ke bandara? Halo. Hai Ibu. Kamu sudah sakit. Itulah sebabnya aku tidak meninggalkanmu. Mengapa kamu menikah denganku? Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan menjagamu. Aku akan tinggal bersamamu agar kamu cepat sembuh. Itu juga salahku. Dia bilang aku ingin meninggalkan rumah dan aku setuju. Aku seharusnya tidak mendengarkannya. Sekarang aku tidak akan membiarkan dia pergi kemanapun. Kakak, aku harus pergi. Rumah itu bukan milikku lagi. Aku telah mengambil uangmu. Jadi apa yang terjadi? Uang kita tidak berbeda. Saya tidak akan mempertahankan penyewa di rumah itu. Lalu mengapa kamu pergi? Jangan bicara tentang meninggalkan tempat itu lagi. Itu adalah rumahmu dan akan selalu menjadi rumahmu. Sekarang aku akan menjagamu dengan baik. Kalian berdua berbicara satu sama lain. Saya akan memanjatkan doa syukur. Silahkan istirahat. Dia sangat menyukai rumah ini. Masa kecil dan dewasa Rubab. Semuanya dihabiskan di sini. Dan di rumah. Di mana Zehra melihat kebahagiaan Rubab. Menyeka air matanya. Barang bisa diambil dari sini. Tapi kenangan tak bisa diambil. Dia tidak bisa menahannya. Dia meninggalkan semua kenangan dan pergi begitu saja. Dan aku tahu itu hari ini, bahwa dia sedang bergeser. Itu tidak semudah itu baginya. Ashfaq, Rubab ingin memberitahumu sesuatu. Jangan tanya dia sekarang. Dia akan menurunkan bebannya, tapi dia tidak akan bisa menghadapi Zehra. Apakah kamu mengerti maksudku? Ashfaq, Sajat akan mengembalikan uangmu. Apa yang kau katakan, suster? Semua itu milikku. Adalah untuk Rubab. Tetap hidup dan bahagia. Kamu duduk, aku akan membawakan teh.
Kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Katakan padaku kemana dia pergi? Dia harus pergi ke tempat lain. Tiba-tiba dia bilang berhenti di sini. Dia meninggalkan dompetnya dengan tergesa-gesa. Mungkin dia kembali. Kembalikan padanya. Oke. Junaidi. Maukah kamu melakukan satu hal untukku? Apa? Maukah kamu mengantarku ke tempat Asyar? Tetap. Ya, sebenarnya, aku punya beberapa barang di sana. Aku harus membawanya kembali agar sehingga di antara kita tidak ada hubungan yang tersisa. Mengapa kamu tidak mengatakan dengan jelas bahwa kamu ingin menemuinya dan mengeluh padanya? Tidak. Aku tidak akan mengatakan itu. Mungkin aku tidak berbicara, tapi aku akan menatapnya dengan mata mengeluh. Setidaknya aku punya hak ini. Ayo kita pergi. Mendengarkan. Akankah kamu memberitahu ibu dan ayah? Aku melarangmu terakhir kali, tapi kamu sudah memberitahu mereka. Jika kamu tidak memberitahu mereka, semua ini tidak akan terjadi. Tak akan kuberitahu mereka. Hanya, ini barangmu. Ya, aku hanya punya ini. Kamu juga punya beberapa barangku. Aku punya banyak, tapi aku lupa membawa. Terutama hal-hal dari masa itu. Ketika dengan setiap nafasmu, kamu mengaku mencintaiku.